Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman, jamaah kajian online yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kesempatan ini untuk melanjutkan bahasan yang biasa kita jalani bersama. Kali ini kita akan lanjutkan pada ayat ke-106 surat Al-Baqarah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ayat mana saja yang kami nasahkan. Ada juga yang mengartikan dengan bahasa kita yang kami batalkan, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ikhwatul iman yang Allah muliakan, sebagaimana di ayat yang sebelumnya Allah masih menceritakan, membicarakan, membahas tentang orang-orang kafir, baik ahli kitab ataupun orang-orang kafir musyrik, yang mana kita tahu bahwa orang-orang kafir itu mereka tidak akan pernah berhenti untuk terus-menerus merongrong Islam dan umat Islam kapan dan dimanapun kita berada. Selain itu juga cara yang dilakukan oleh mereka, kalaulah mereka tidak bisa untuk menghilangkan Islam dan umat Islam dari muka bumi ini, maka mereka akan melakukan upaya, antara lain adalah bagaimana caranya agar umat Islam tidak mengenal Islam secara utuh, bagaimana caranya agar ajaran Islam sampai kepada penganutnya tidak seperti yang sebenarnya, dalam arti tidak seperti yang disampaikan Allah dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wajar kalau kemudian Rasulullah pernah mengingatkan tentang perilaku yang pasti akan muncul, yang dilakukan khususnya oleh orang-orang kafir. Apa? Di mana Nabi mengancam, tentu saja hal ini pun termasuk untuk orang-orang mukmin juga, yaitu dengan pernyataan atau ungkapan man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan atas namaku secara sengaja, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduknya di neraka. Itu ancaman Nabi kepada orang-orang yang mereka dengan sengaja mengatasnamakan Nabi
mencatut nama Nabi untuk menguatkan pernyataan mereka. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada kita agar berhati-hati menghadapi orang-orang kafir tersebut, di mana mereka akan melakukan berbagai upaya termasuk mengutak-ngatik ajaran agama, mengutak-ngatik firman Allah, sabda Rasulullah, pekerjaan Rasulullah, dan takrir Rasulullah, agar ketika sampai kepada umatnya tidak utuh. Atau mereka akan memprovokasi bahwa ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulnya, itulah ajaran-ajaran yang mereka provokasi sebagai ajaran yang sudah dirusak, atau sebagai ajaran yang tidak perlu diikuti. Kenapa? Karena isi dari Al-Quran itu sendiri khususnya adalah merupakan perkataan, pernyataan, karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada yang mengatakan Quran itu naskah kuno, Al-Quran itu memang baik tapi bukan firman Tuhan, tapi buatan manusia. Yang inilah nanti di ayat yang lainnya, diantaranya dijawab langsung oleh Allah dengan pernyataan wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pada ayat ke-106 surat Al-Baqarah ini, ayat ini turun seperti yang diungkapkan oleh Syekh Mustafa Al-Maradi dalam tafsirnya. Beliau mengutip satu riwayat yang mana beliau menyatakan ruwiya, diriwayatkan, anna hadhil ayata, bahwasannya ayat ini Allah turunkan nazalat hina qalal musyrikuna awil yahud, ketika orang-orang kafir musyrik dan Yahudi mereka mengatakan apa? Ala tarawna ila Muhammadin, lihatlah oleh kalian bagaimana Muhammad itu ya'muru ashabahu, dia memerintahkan pada para sahabatnya berbuat sesuatu, summa yanhahum anhu, kemudian melarang sesuatu padanya, wa ya'muru bi khilafihi, dan memerintahkan untuk berbuat sebaliknya. Secara tidak langsung mereka mengatakan, lihat Muhammad itu pinplan, Muhammad itu tidak punya pendirian. Sampai-sampai terkait dengan satu urusan, sekarang memerintah, kemudian hari melarang, kemudian juga memerintahkan atau berbuat yang sebaliknya. Bukankah itu menunjukkan ketidakkonsistenan ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kenapa kalian ikuti? Kenapa kalian taati ajaran yang tidak konsisten, ajaran yang plin-plan? Dan tentu saja ungkapan ini bukan ungkapan untuk mencari kebenaran, untuk kemudian bertanya seperti apa yang sebenarnya, tapi dalam rangka untuk mempengaruhi umat Islam yang di sisi lain tidak bisa mereka singkirkan secara fisik, tapi mereka berupaya merusak, menghilangkan sedikit demi sedikit keyakinan umat Islam atas sumber ajarannya Al-Quran dan Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayatnya untuk memberikan ketentraman kepada Rasulullah, untuk memberikan ketentraman terutama kepada para sahabat Rasulullah yang mendapat serangan seperti ini. Apa?
yaitu ayat 106 surat Al-Baqarah, manansah min ayatin aw nunsiha. Ayat mana saja yang kami nasahkan. Apanya? Bukan ayatnya, bukan bacaannya, tapi hukumnya. Nati bi khairin minha aw misliha. Kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Artinya Allah tidak menghapus begitu saja, akan tetapi Allah menurunkan syariatnya yang hakikatnya menguatkan syariat sebelumnya ke arah yang lebih baik, ke arah yang memberikan kemaslahatan bagi para penganutnya. Makanya ayatnya tidak dihapuskan. Dalam arti ayatnya secara zahir tetap berlaku. Ayat itu tidak berubah. Secara bacaan tetap, tapi ada ketentuan yang oleh Allah diganti, yang oleh Allah dikuatkan. Untuk apa? Untuk memberikan kemaslahatan dan kebaikan yang lebih dari yang sudah Allah berikan kepada manusia. Nah, makanya ikhwatul iman, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita kembali memperhatikan penjelasan dari Imam Al-Maraghi terkait dengan kalimat an-naskhu yang digunakan dalam kalimat yang ada pada ayat Al-Quran tersebut, Imam Al-Maraghi menyatakan an-naskhu bil lisani syar'i, nasakh menurut syarak, yaitu bayanu intihail hukmil mustafadi minal ayatil matluwati wa hikmatuhu. Yang artinya adalah habisnya masa berlaku suatu hukum ayat yang dibaca. Artinya ayatnya tetap sebagai bacaannya dan tidak menghilangkan pahala orang yang membacanya, tapi ketentuannya kemudian ada perubahan. Sehingga hikmah yang terkandung di dalam nasakh adalah karena hukum-hukum syariat itu berdasarkan kemaslahatan manusia. Sedangkan terkait dengan kemaslahatan manusia, wahiyat tahtali ikhtilafiz zamani wal makani. Kata beliau, kemaslahatan itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Makanya nanti ketika atau jika suatu hukum yang telah ditetapkan syariat pada suatu waktu, maka berarti hukum tersebut sangat diperlukan. Sehingga jika suatu ketika hukum tersebut sudah tidak diperlukan lagi, kata Imam Al-Maraghi, maka dengan sendirinya hukum tersebut sudah habis masa berlakunya. Terkadang hukum nasakh ini memakai hukum yang cocok dengan hukum yang pernah ditetapkan pada waktu yang lain. Dan biasanya hikmah hukum yang terakhir itu lebih baik dibanding dengan hukum yang pertama, atau sebanding dalam kegunaan untuk hamba. Perumpamaannya, kata beliau, seperti dokter yang merubah menu makanan dan resep sesuai dengan kondisi dan lamanya penyakit si penderita. Nah, ini saya lanjutkan terjemahnya saja. Menunjukkan bahwa adanya perubahan itu bukan ke arah yang lebih jelek, tapi ke arah yang lebih baik. Sehingga banyak kita temukan di dalam Al-Quran pernyataan dan penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal ini, namun bukan bermakna dihapuskannya Al-Quran tersebut, ayat tersebut dari sisi bacaannya, tapi ketentuannya ada keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya,
antara ayat yang pertama dengan ayat-ayat yang terakhir. Di antaranya, kalau kita ambil contoh adalah seperti dihapusnya masa idah wanita yang ditinggal oleh suaminya, yang tadinya dari setahun menjadi 4 bulan 10 hari. Kemudian juga terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajah. Artinya arah kiblat yang tadinya ke Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis kemudian berpindah ke arah Ka'bah. Dan semua ini tentu saja sesuai dengan pernyataan ayatnya, di mana di akhir ayat Allah menyatakan dengan ungkapan Annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya ketika Allah merubah sesuatu, itu adalah kekuasaan Allah, hak prerogatif Allah. Dan kita yakin perubahan yang Allah lakukan untuk hamba-hambanya itu adalah perubahan ke arah yang pasti lebih baik dan ke arah pahala yang lebih besar yang akan diterima oleh umatnya atau hambanya. Ungkapan dan pernyataan dari orang-orang kafir, baik ahli kitab ataupun orang musyrik, ini adalah bukan ungkapan dan pernyataan yang bertujuan untuk kebaikan, tapi mereka melakukan hal yang demikian adalah tiada lain untuk mempengaruhi orang-orang Islam dalam hal yang berkaitan dengan akidah, untuk kesananya merubah dan akhirnya menghilangkan ajaran Islam. Makanya jangan heran hal-hal yang seperti ini akan kembali terjadi, bukan hanya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga akan terjadi pada masa-masa setelah Rasulullah wafat hingga sekarang dan masa yang akan datang. Kenapa? Karena ada satu keinginan yang mereka lakukan terhadap umat Islam, yang mana Allah telah mengingatkan dengan pernyataan walan tardo. Mereka tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah suka. Siapa? Al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan orang Nasrani, terhadap keistiqomahan ajaran Islam, keistiqomahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan ajaran Allah, sehingga keinginan mereka hatta tattabi'a millatahum. Nah, terkait dengan pernyataan ini, ada yang mengungkapkan kita mengikuti ajaran mereka, akan tetapi yang dimaksud hatta tattabi'a millatahum juga ada yang menyatakan sehingga umat Islam mengikuti tata cara yang mereka lakukan. Apa? Merubah-rubah isi Alkitab. Dalam hal ini kita merubah isi Al-Quran sesuai dengan kehendak hawa nafsu, bukan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita kembali melihat pernyataan Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya terkait dengan ayat ini, beliau menyatakan khulasatul makna, ringkasan makna dari ayat ini adalah ma nughayyiru hukma ayatin au nunsikuha. Kami sekali-kali tidak merubah suatu hukum atau melupakannya, illa ataina bima huwa khairun minhu, kecuali kami menggantinya dengan hukum yang lebih mengenai dari hal itu. Limaslahatil ibadi bikasratis sawabi au mislihi fihi, dengan hukum yang lebih mengenai kemaslahatan hambaku dan pahala yang lebih banyak atau dengan pahala yang sama. Itu ringkasan yang Imam Al-Maraghi sampaikan. Makanya dalam hal ini terkait dengan keutamaan itulah yang tidak disukai oleh orang-orang kafir, khususnya oleh orang-orang ahli kitab. Kenapa? Karena mereka justru yang merubah, mengganti isi dari Alkitab, dari Taurat dan Injil yang telah Allah turunkan kepada para nabinya. Nah, mereka pun menghendaki umat Islam melakukan hal yang sama.
Makanya jangan heran kalau kemudian bermunculan sekarang pernyataan-pernyataan terkait dengan ketentuan Al-Quran. Apa? Mereka berpikiran bahwa ibadah haji bisa dipindah tempatnya, ibadah umroh bisa dipindah tempatnya, bahkan bulan pelaksanaannya pun yang telah jelas Allah tentukan dalam Al-Quran, mereka usulkan untuk dirubah setiap bulan-bulan di luar bulan yang Allah tentukan. Dan inilah merupakan bukti atau bentuk dari upaya orang-orang kafir merusak ajaran Islam, inti dari ajaran agama, yaitu sumbernya Al-Quran dan tentu sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita berhati-hati dengan langkah-langkah mereka yang saat-saat ini mulai marak dan mulai terlihat. Kalaulah kita tidak teliti berhati-hati, maka kita akan menjadi salah satu korban dari upaya mereka. Semoga satu ayat ini mengingatkan kita dan bertambah kuat untuk kita terus menggali dan mengkaji. Jangan sampai kita hatta tattabi'a millatahum, mengikuti apa yang mereka lakukan dengan ajaran yang pernah Allah turunkan, yaitu merubah isi, lafaz dan lain sebagainya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.